Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Takia. Saya Bilhi Syahra Fatania. Saya Kalista Yoselin. Di sini kita akan menjelaskan biografi pahlawan Sudirman. Silahkan ditonton. Biografi Sudirman. Sudirman, bapak tentara dari Banyumas, berlatih kepanduan di Hizbun Wahdan dan menjadi guru di Sekolah Muhammadiyah. Sudirman lahir pada 24 Januari 1916 di Purbalingga. Beliau adalah anak dari pasangan Karsid Kartawiraji dan Siem Sudirman. Berpendidikan di Hollands Inlandse School pada tahun 1930 dan meninggal pada 29 Januari 1950 di Magelang. Sudirman masuk tentara pada masa kependudukan Jepang. Karirnya melesat pada usia 29 tahun. Dia dipilih sebagai Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat dan dikenali sebagai jenderal sederhana yang dekat dengan prajurit. Pernah dikutuk sekaligus dicintai, Sudirman adalah panglima tentara yang pertama. Orang yang keras hati, ia pernah bergerilya dalam garing yang akut. Tuberkulosis menggerogoti paru-parunya. Sejak ia remaja, orang segan kepadanya karena alim dan dijuluki Kaji. Ketika menjadi komandan batalion pembela tanah di tanah air di Kroya, ia berhasil meyakinkan Jepang agar menyerahkan senjata secara damai. Sebagai Panglima Divisi TKR Purwokerto, Banyumas, beliau juga menjadi kota itu sebagai kota sumber pasokan senjata bagi wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sebulan sesudah diangkat menjadi panglima, dia memukul mundur pasukan Inggris yang diboncengi pasukan Belanda di Ambarawa dalam sebuah pertempuran yang brutal. Saat itu Inggris baru saja menaklukkan Jepang. Sudirman dilantik sebagai Panglima Besar pada 18 Desember 1945. 3 hari setelah kemenangan itu, di gedung markas tinggi TKR di Gondo Kusuma di Yogyakarta, ia dihabiskan oleh Soekarno dan Mohatta. Ia ditabiskan oleh Soekarno dan Mohatta. Sudirman adalah bapak tentara yang setiap perintah yang diucapkan disetujui anak buah. Beliau dipandang berjasa meletakkan fondasi bagi Tentara Nasional Indonesia. Jenderal Sudirman menghadapi operasi Gagak dengan siasat gerilya di sepanjang Yogyakarta, Kediri, hingga Pacitan. Selama 7 bulan, Sudirman tak memiliki kemampuan akademik militer, hanya mendapat pelatihan saat bergabung dengan pembela tanah air PETA. Perjuangannya didukung anak buah yang ahli strategi perang dan para pegawai yang setia. Dalam menghadapi Belanda, Jenderal Sudirman memiliki berangkat perang ketimbang pergi ke meja diplomasi yang dianggapnya selalu merugikan Indonesia. Menurutnya, Indonesia harus merdeka 100%. Berikut jejak-jejak Sudirman. Pada 19 Agustus 1945, PETA dibubarkan. Pemerintah membentuk Badan Komando Rakyat yang menjadi Tentara Keamanan Rakyat TKR. Pada 5 Oktober, konferensi TKR di Yogyakarta. Pada 12 November, mengangkat Jenderal Sudirman sebagai pemimpin TKR. 12-15 Desember 1945, Sudirman memimpin perang besar pertamanya melawan Sekutu di Ambarawa. Sekutu dipukul mundur ke Semarang. Pada 18 Desember 1945, Presiden Soekarno dilantik
melantik Sudirman sebagai Panglima Besar di Gondokusuman, Yogyakarta. Pada 19 Desember 1948 terjadi agresi militer Belanda II dipimpin Jenderal Simon Hendrik Spoor. Soekarno-Hatta ditangkap Belanda. Sudirman memilih berangkat perang dan memerintahkan tentara melakukan perang gerilyanya. Pada 1 Maret 1949, Sudirman memerintahkan Soeharto memimpin serangan untuk ke Yogyakarta untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada. Pada 3 Agustus 1949, Presiden memerintahkan gencatan senjata. Sudirman tidak setuju dan membuat surat pengunduran diri, tapi dibatalkan. Pada 3 Agustus sampai 2 November 1949, konferensi meja bundar di Denmark. Pada 23 Agustus sampai 2 November 1949, konferensi meja bundar di Denmark. Hasilnya, Belanda mengakui Nusantara sebagai Republik Indonesia Serikat. Sudirman kembali ke Yogyakarta bersama Soekarno dan Hatta. Pada 29 Januari 1950, Sudirman wafat. Perang gerilya 19 Desember 1948, Sudirman memutuskan untuk bergerilya, bergerak dari Yogyakarta ke Kediri. Setelah sampai di Kediri, beliau singgah di rumah bercat putih bergaya Belanda yang berada di Jalan MH Tamrin 54, Kediri. Dan disitulah beliau bersama Panglima Divisi Brawijaya, Kolonel Soekarno, memantangkan strategi mereka, menjabarkan isi perintah siasat nomor 1 /stop /4815 tentang siasat umum gerilya Tentara Nasional Indonesia yang disusun pada Mei 1948. Hasilnya TNI di seluruh wilayah membentuk basis gerilya di pegunungan dan melakukan serangan mendadak terhadap patroli Belanda. Setelah memantangkan strategi, Sudirman meninggalkan Kediri. Rombongan bergerak ke barat menyeberangi Sungai Berantas menuju Dusun Karangnongko di lereng Gunung Wilis. Belanda datang menduduki kota Kediri. Gerilya Sudirman dari Kediri ke Karangnongko cukup berat. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai dusun itu sekitar 4,5 jam dengan berjalan kaki, karena sebagian besar jalan mendaki di Karangnongko tempo memenuhi jamingan. Jamingan adalah bekas kepala keamanan kampung. Sudirman menginap di rumah mustajab, yang mana beliau adalah tetangga jamingan. Selama 1 malam, ternyata saat itu Belanda mengendus keberadaan Sudirman di Karangnongko. Padahal baru 1 malam mereka di Karangnongko. Tapi ada seorang yang mencurigai mendatangi rumah mustajab, tempat Sudirman menginap. Pria tidak dikenal itu menanyakan keberadaan Sudirman dan bermaksud menemuinya. Para pengawal mendugai orang itu mata-mata, karena pasukan Belanda sudah menduduki pusat kota Kediri dan sudah mengendus keberadaan Sudirman di Karangnongko. Akhirnya susunlah skenario Sudirman palsu di atas tandu. Strategi tersebut digunakan supaya pasukan Belanda terkecoh, dan akhirnya strategi tersebut berhasil mengecoh pasukan Belanda. Sedangkan Sudirman yang asli dipapah keluar dari rumah mustajab, yang mana saat itu Sudirman menderita sakit paru. Untuk menyingkat waktu, Sudirman digendong oleh Cokropranolo. Mereka bersembunyi di hutan sebelah utara dusun. Kemudian Sudirman bergerak 8 km ke utara menyusuri lereng Wilis yang dituju dusun Goliman, masih di wilayah Kediri. Berbeda dengan jalur sebelumnya, rute Sudirman kali ini naik turun tebing curam dan melintasi alas gendol, hutan yang memisahkan Karangnongko dan Goliman.
Dibutuhkan waktu sekitar 3 jam berjalan kaki dari Karangnongko ke Goliman. Setelah sampai di Goliman, Sudirman mengaku sebagai kepala sekolah dan meminta untuk dipanggil mantri guru. Sudirman tinggal di Goliman sejak 27 Desember 1948. Setelah itu, beliau langsung berangkat ke Bajutan. Jarak Goliman ke Bajulan sekitar 12 km perjalanan. Ini bisa ditempuh sekitar 4 jam. Sesampainya di Bajulan, Sudirman dicarikan tempat tinggal yang sepi, jauh dari pemukiman. Di rumah itu, Sudirman hanya dikawal 8 orang tentara kepercayaan pasukan. Sudirman berhasil menemukan alat pemancar radio bekas milik Belanda di sekitar Bajulan. Melalui pemancar itu, mereka bisa menghubungi semua markas komando dan panglima TNI. Gerilya mulai berjalan masif. Konsolidasi pasukan di daerah kian rapi. Pertempuran melawan Belanda terjadi di mana-mana. Pasukan Siliwangi berhasil masuk Jawa Barat. Wilayah Banyumas yang diduduki Belanda bisa direbut. Hal yang sama terjadi di Surabaya dan Malang. Hari ke-9 di Bajulan, keberadaan Sudirman terendus Belanda. Ia lalu bergerak ke barat melintasi Gunung Wilis menuju Ponorogo, Tenggalek hingga Pacitan. Di Desa Sobo, Sudirman membangun markas gerilya sejak 18 Februari hingga awal Juli 1948. Sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.